Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indah SW. Kali ini kita memasuki segmen Dark Night. Nah, di sini kita akan membahas mengenai beberapa cerita horor, cerita misteri, mitos kuno, dan cerita-cerita mistis lainnya. Kali ini kita akan membahas mengenai cerita yang sedang viral, di mana ada seorang gadis membunuh ibunya dengan sadis. Kejadian ini terjadi pada tahun 2013. Di mana ada seorang gadis yang membunuh ibunya. Nama Isabella Guzman saat ini tengah menjadi pembicaraan hangat di beberapa media sosial. Mungkin tidak banyak yang tahu Isabella Guzman merupakan gadis yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat yang tega membunuh ibunya pada tahun 2013 silam. Pada saat kasus pembunuhannya tersebut, Isabella masih berusia 18 tahun. Terkait kasus pembunuhan yang dilakukan Isabella, berikut adalah beberapa fakta yang dikutip dari beberapa sumber. Yang pertama, hubungan Isabella dengan ibu kandungnya. Berdasarkan keterangan dari ayah tirinya, Isabella dengan ibunya memiliki hubungan yang tidak baik. Hubungan keduanya semakin memburuk dikala ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Isabella dengan ibunya sering kerap kali bertengkar, namun seiring berjalannya waktu, Isabella menjadi seseorang yang lebih kasar dan tidak menghormati orang tuanya. Hal itu terjadi dikarenakan perceraian antara ayah dan ibunya. Fakta yang kedua, Isabella mengirimkan email ancaman kepada ibunya. Sebelum melakukan aksi kejamnya tersebut, Isabella sempat mengirimkan email kepada ibunya. "Anda akan membayarnya." Itulah isi email yang diberikan oleh Isabella kepada ibunya. Karena hal tersebut, ibunya sempat menghubungi pihak kepolisian karena sangat ketakutan dengan sikap anaknya tersebut. Fakta yang ketiga, Isabella menikam ibunya saat berada di kamar mandi. Ayah tiri Isabella Guzman, Ryan Hoy, mengungkapkan bahwa pembunuhan tersebut terjadi di kamar mandi. Sekitar pukul 10 malam waktu setempat, Ryan Hoy menghubungi 911 untuk melaporkan bahwa istrinya sedang dipukuli oleh Isabella Guzman di kamar mandi yang terkunci. Ryan Hoy sedang berada di rumah saat perkelahian tersebut terjadi. Dia mengatakan istrinya baru saja kembali dari kerja pukul 9.30 malam waktu setempat. Kemudian dia naik ke atas untuk mandi. Pada saat itu Ryan sedang makan malam dan dia mendengarkan suara dentuman yang keras dan mendengar istrinya memanggil-manggil namanya. Dia kemudian berlari menuju kamar mandi lantai atas, namun Isabella dengan cepat menutup dan mengunci kamar mandi tersebut. Kemudian Ryan melihat darah yang mengalir dari pintu kamar mandi. Setelah kejadian tersebut, Isabella keluar dari kamar mandi. Ia berjalan keluar sambil membawa sebuah pisau dan melewati ayahnya dengan pandangan lurus ke depan. Dan kemudian ia turun. Fakta yang keempat, Isabella ditangkap setelah 16 jam menjadi buronan. Setelah kejadian tersebut, Isabella kabur ke minimarket dekat rumahnya guna untuk membersihkan dirinya. Yang parahnya, dia berbohong kepada pihak petugas minimarket yang mengatakan bahwa ia telah diperkosa. Dan dia meminta izin kepada petugas untuk membersihkan diri, mencuci rambut di wastafel minimarket tersebut. Dan juga untuk mengganti pakaiannya. Kemudian ia meminta petugas untuk tidak melaporkan ke polisi dan juga ia menolak untuk diantarkan pulang ke rumahnya. Hingga akhirnya Isabella pun tertangkap setelah 16 jam menjadi seorang buronan. Fakta yang kelima, pada saat persidangan Isabella Guzman terbukti telah menikam ibunya sebanyak 151 kali. Pada bulan Agustus 2013, Isabella Guzman ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama pada saat usia 18 tahun. Dalam pernyataan tertulis, Isabella diduga telah menikam ibunya sebanyak 79 kali. Awalnya telah dilaporkan bahwa Isabella Guzman telah menikam ibunya Yoon Mi Hoy berusia 47 tahun sebanyak 79 kali di wajah dan di leher. Namun kesaksian pengadilan telah membuktikan bahwa Isabella telah menikam ibunya sebanyak 151 kali, termasuk 35 kali di wajah dan 51 kali di leher. Namun tidak hanya menikam ibunya, ternyata Isabella Guzman juga telah memukul ibunya menggunakan tongkat baseball. Nah, fakta yang keenam yaitu Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah. Namun saat sidang pengadilan, seorang hakim telah mengevaluasi mental itu dan memutuskan bahwa Isabella Guzman tidak bersalah dengan alasan kegilaan.
Meskipun begitu, jaksa penuntut umum masih menuntut agar Isabella mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, fakta yang terakhir, ternyata Isabella sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Isabella Guzman telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado. Dalam kesaksiannya, Dr. Richard Pons mengatakan bahwa Isabella Guzman telah mengidap skizofrenia paranoid. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Seperti itulah kata dokter tersebut. Dia menatap keluar angkasa, bercakap-cakap dengan orang yang tidak hadir, dan dia menertawakan dirinya sendiri, sambung dokter tersebut. Nah guys, itu dulu fakta-fakta mengenai Isabella Guzman yang sedang viral nih. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.